Paranoia. Di Jakarta, pagi hari adalah awal ketakutan bersama. Dari tempat saya, kalau kita berangkat ke kantor sebelum pukul 6 pagi, kemungkinan besar akan tiba terlalu pagi di kantor. Tapi, jika berangkat hanya lebih sedikit dari pukul 6, maka kemungkinan untuk terlambat sangat terbuka. Apa boleh buat? Pada pagi pukul 6, mobil-mobil yang berlomba keluar dari kompleks bertemu semua di jalan keluar kompleks. Artinya, sepagi itu kemacetan sudah dimulai di Jakarta. Mereka semua orang kantoran, dan mereka semua takut terlambat. Perhatikan, takut terlambat. Perhatikan lagi, takut. Sekali lagi, takut. Bayangkan, hidup hanya sekali. Dan dari hidup yang hanya satu kali itu, minimal 30 tahun digunakan untuk bekerja. Dan selama 30 tahun orang-orang kantoran merelakan dirinya tersiksa oleh takut terlambat. Adapun takut terlambat ini adalah bagian dari ketakutan-ketakutan lain. Ia takut terlambat, karena apabila ia terlambat, konditanya menjadi buruk. Kalau konditanya buruk, ia takut di PHK. Kalau ia di PHK, ia takut tidak pernah bisa mencari pekerjaan lagi. Padahal kalau tidak mendapat pekerjaan, ia tidak mampu berwira swasta, dan seterusnya. Orang seperti ini biasanya juga alergi dengan serikat buruh yang hanya akan memperbesar ketakutannya. Akibatnya, setiap pagi banyak orang sungguh-sungguh berjuang agar tidak terlambat mengesles kartu pegawainya ke mesin absensi. Orang-orang yang setiap saat takut kehilangan pekerjaan, apalah artinya hidup bagi mereka? Karena besar kemungkinan setelah mereka pensiun, segera saja mereka takut mati. Bagaimana seorang bisa bahagia kalau hidupnya penuh dengan ketakutan? Sisa kebahagiaan barangkali hanya pada kenangan masa kecil. Itu pun kalau nasib keluarganya baik. Kalau sempat dijadikan diadar oleh masyarakat dan pemerintahan yang bodoh karena perbedaan politik, lengkaplah ketakutannya. Saya mohon maaf atas segala simplifikasi ini, meski saya tidak pernah melepaskan asumsi. Homo Jakartensis itu hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut gagal, takut menderita, takut tidak dihargai, takut kesepian, takut dikibuli, takut dicurangi, takut dikomploti, takut dikerjain, takut dijahatin. Dan kalau masih membawa mentalis daerah, biasanya juga selalu takut diguna-guna. Itu di kantor. Di rumah, dia takut kalau pencuri setiap saat masuk ke rumahnya. Maka kunci saja tak cukup baginya, tapi juga harus dilengkapi dengan palang pintu. Telepon dikunci karena takut dipakai pembantu, makanan dihitung, dan rajin mengikuti surat pembaca untuk mempelajari nasib malang orang lain. Jebolnya tabungan lewat ATM, modus operandi perampokan di lampu merah, dan keluhan para konsumen yang kena kibul merek-merek dagang tertentu. Kerajinan membaca yang timbul karena rasa takut. Tidakkah hal itu menimbulkan iba? Sepertinya bangun pagi dengan perasaan takut terlambat selama 30 tahun belum cukup. Orang seperti ini ketika istirahat pun seperti baris puisi Chairil Anwar, hanya istirahatlah dalam kecemasan. Tapi itulah dunia urban Jakarta, dunia tempat hubungan manusia lebih banyak dilandasi kepentingan, dan tanpa kepentingan bersama tidak perlu ada persaudaraan. Dalam dunia seperti itu, tentu saja manusia merasa sangat amat sendiri, dan itulah yang disebut keterasingan dalam masyarakat modern atau the lonely crowd. Dengan begitu, ketakutan itu memang tidak melulu takut di PHK, tetapi himpunan bermacam-macam takut yang berakumulasi dan ujung-ujungnya harus diakrabi sebagai satu-satunya cara survival. Ketakutan direlakan sebagai suatu kewajaran, bahkan menjadi bagian dari tugas. Ini berarti seorang guru sejati yang berangkat tergesa supaya tidak terlambat mengajar muridnya justru merasa lebih hidup saat mengayuh sepedanya cepat-cepat. Tapi bagi yang menjadi guru karena tidak ada pekerjaan lain, mengejar waktu adalah waktu siksaan karena takut kehilangan pekerjaan. Dan tidak banyak manusia di dunia ini menerima anugerah untuk bisa mencintai pekerjaannya. Ini juga menjelaskan bagaimana manusia Jakarta menjadi hominid purba yang masih mencari api unggun untuk berbagi cerita dan melupakan kegelapan di balik punggung mereka. Kegelapan adalah sumber segala macam ketakutan yang selalu mendera. Api unggun sekarang telah digantikan oleh tempat-tempat keramaian,
tapi yang tidak pernah sungguh-sungguh berhasil mengusir keterasingan warga kota secara tuntas. Homo Jakartensis selalu takut sendiri meski berada di tengah orang banyak. Dalam kesendirian itu mereka dikepung ketakutan dengan segala macam alasan yang sungguh-sungguh mereka dapatkan pembenarannya. Sehingga tidak aneh jika esoknya jalanan kembali macet oleh orang-orang yang takut terlambat. Namun saya percaya Anda termasuk orang yang berani.